Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari Ibunda almarhumah Suhana binti Arif Paijo, begitu pula para hadirin wal hadirat, orang-orang tua kami, ayahanda ibunda, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan lafaz tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang-orang tua kami rahimakumullah, salah satu dari kesyukuran kita kepada Allah, kita berada di tempat ini pada malam hari ini menghadiri undangan yang terpautlah pada malam ini ibadah hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah tadi sama-sama kita membacakan Al-Quran, zikir, salawat, dan doa. Hablum minallah. Dan ibadah hablum minan nas juga terangkum dalam agenda ataupun undangan malam ini, yaitu memenuhi undangan dari saudara kita, bersilaturahim. Ini semuanya ibadah-ibadah hablum minan nas. Maka mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis yang mulia ini menambah keberkahan dan rahmat Allah kepada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, adapun tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah 4 penyesalan manusia saat kematian. Jamaah rahimakumullah, orang-orang tua kami yang kami muliakan, kehidupan dan kematian adalah pasangan yang ada pada diri kita. Ketentuan Allah yang memang sudah digariskan kepada setiap yang bernyawa. Hidup dan mati, itu pasangan yang tidak bisa diasingkan. Tidak ada orang yang hidup saja, pasti cepat atau lambat dia menemui kematian. Ajal pasti datang kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Bukanlah kematian yang kita takuti, tapi apa yang kita dapatkan atau yang kita hadapi setelah kematian, itulah yang perlu kita waspadai. Maka jemaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran maupun hadis, orang-orang yang menemui ajalnya ada yang mendapatkan husnul khotimah, yaitu akhir yang baik. Khotimah artinya ending, husnul artinya best ending, akhir yang bahagia, good ending. Su'ul khotimah, su artinya buruk, apa tadi? Khotimah artinya ending, akhir yang jelek. Jadi ada manusia akhir hayatnya bagus, ada pula manusia akhir hayatnya buruk. Maka yang kita hindarkan adalah su'ul khotimah. Maka selalu dalam doa-doa kita setelah sholat, selalu kita lantunkan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Selalu kita doakan. Tapi kalau doa tanpa usaha pun sia-sia. Usaha tanpa doa pun sombong. Jadi seimbangkan, balancekan antara doa dan usaha. Doa kita jalankan. Kemudian apa usaha kami Ustaz supaya kami husnul khatimah? Apa usaha kami Ustaz supaya kami tidak merasakan su'ul khatimah, bad ending, akhir yang jelek? Maka setidaknya dari sekian banyak dalil Al-Quran maupun hadis, ada 4 rupanya kematian yang harus kita
hindarkan, kita waspadai, bahkan berlindung kita kepada Allah jangan sampai kita merasakan 4 jenis kematian tersebut. Apa itu? Yang pertama, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Kenapa kita waspadai ini, kita berlindung kepada Allah? Karena ternyata orang-orang yang menghembuskan napas terakhirnya keluar dari agama Islam, sungguh buruk yang dia hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 36-37, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam." Dan orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka di akhirat masuk neraka, kekal di dalamnya. La yuqdha alaihim fayamutu, dan mereka tidak dibinasakan sehingga mati. Wala yukhaffafu min azabiha, tapi tidak pula azabnya diringankan. Nauzubillah. Kekal di dalamnya berapa lama, Ustaz? 10 tahun tidak, 100 tahun tidak, 1000 tahun, 1.000.000 tahun tidak, selama-lamanya, tak ada habisnya. Muncul pertanyaan. Pertanyaan ini pun Pak sebenarnya sering juga disampaikan kepada kami dari jamaah-jamaah pengajian. Ustadz, kok bisa kejam kali Ustadz ya? Hidupnya 60 tahun, hukumannya kok selama-lamanya? Gitu Pak ya. Kok bisa gitu rupanya? Kenapa? Umur 60, 50, 40, tapi hukumannya abadan abada, selama-lamanya. Maka jawabannya rupanya kita baca di dalam tafsir, dijelaskan oleh para mufassirin, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ibarat ladang bagi kehidupan akhirat. Kalau ladang itu kan bibitnya yang kita tanam itu, hasilnya tentu tidak sama kayak bibit. Kita tanam bibit cabai, maka hasilnya cabai itulah yang sudah banyak. Kita tanam bibit buah, maka yang kita dapatkan buah yang besar-besar, berkali-kali lipat dari yang kita tanam. Maka begitulah dunia ini. Kalau yang kita tanam baik, maka luar biasa kebaikan yang kita dapatkan. Kalau yang kita tanam buruk, maka keburukan pula yang kita dapatkan. Jawaban pertama. Kemudian jawaban yang kedua, para ulama menjelaskan dari berbagai dalil, kenapa orang-orang yang ingkar kepada Allah dihukum selama-lamanya? Jawabannya ialah kalau seandainya mereka hidup pun selama-lamanya, tak ada ubahnya. Makanya 60 tahun itu hanyalah quick count dari nasib mereka. Itulah gambaran besarnya. Kalau seandainya mereka, ibunda ayahanda rahimakumullah, hidup selama-lamanya, tak ada mati-matinya, memang begitulah wataknya. Maka hukumannya pun sesuai dengan perilakunya. Begitu juga orang yang beriman. Kalau seandainya orang yang beriman itu hidup selama-lamanya, tak akan berubah dia. Begitulah dia, tetap dia sholat, tetap dia puasa, zakat, sabar, sedekah dan lain sebagainya. Maka begitulah jawaban yang ada di dalam syariat kita. Walaupun semuanya satunya jawaban pamungkasnya itu. Kenapa? Suka hati Allah lah. Allah yang membuat hukum. Itu kan kita mencari hikmah di balik ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati kita. Ustaz, bagaimanalah upaya kami agar terhindar? Yang pertama, mulai dari pergaulan. Ini perlu ini. Karena manusia adalah hasil dari kawan duduknya. Kepribadian manusia itu dibentuk dari pergaulan di mana dia duduk. Duduk dengan orang kaya, termotivasi menjadi kaya. Duduk dengan orang soleh, termotivasi beramal ibadah. Duduk dengan ahli maksiat, termotivasi untuk buat jahat. Maka sama siapa kita bergaul, begitulah watak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa upaya kami mempertahankan akidah ya Ustaz? Maka di dalam kitab Al-Adabu Al-Adabu fi Hamalatil Quran, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ditulis oleh Syekh Imam An-Nawawi. Beliau menjelaskan al-mujalasatu ma'as salihin. Hadirlah kalian ke majelis-majelis ilmu agar bersama dengan orang-orang yang soleh memperoleh ilmu pengetahuan. Maka kalau ada pengajian di masjid pulanya datang kita ya Pak ya. Sudahlah dibuat jadwalnya, pengajian subuh setiap pekan
Masjid Al-Munawwarah. Pekan pertama akidah. Pekan pertama tasawuf. Pekan kedua tauhid. Pekan ketiga fikih. Pekan keempat sirah nabawiyah. Kalau ada pekan kelima, kadang-kadang ada 5 minggu pula. Pekan kelima pandangan umum. Maka paling tidak seminggu sekali kita hadir. Ustadz, kami kadang-kadang weekend keluar kota. Ada pula tugas dari perusahaan, dari kantor Ustadz. Zaman sekarang canggih ibunda ayahanda rahimakumullah. Tak bisa pun kita hadir. Kita buka www.youtube.com. Cari Ustadz Abdus Somad, bahasa Arab videonya. Cari lagi Ustadz Saifullah ada juga, tapi masih dikit videonya. Masih dikit ya. Yang penting berusahalah kita agar hadir ke majelis ilmu. Tak bisa pun kita secara langsung talaki, paling tidak secara daring ataupun live. Ini yang pertama. Kemudian apalagi kematian kedua yang harus dihindarkan, yaitu mati dalam keadaan meninggalkan hutang sholat. Ini harus kita hindarkan. Kenapa? Karena ternyata amal ibadah kita yang kita lakukan semuanya, sholat, baca Quran, sholawat, zikir, apalagi yang lain semuanya, yang paling pertama diperiksa itu nanti di akhirat sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuh. Sesungguhnya yang pertama kali nanti dihisab di akhirat dari seorang hamba sholatnya. Idza saduhat, kalau sholatnya mantap, tak bolong-bolong, khusyuk, bacaannya bagus, al-fatihahnya bagus, tajwidnya bagus, faqad faza, dia sukses, dia berhasil. Wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, maksud rusak itu kayak mana Ustaz? Yang bertinggalan lah, ada yang PSMS, persatuan sholat maghrib saja. Cuman maghrib aja nampak dia sholat, yang lainnya tak sholat. Yang paling parah lagi PSSI, persatuan sholat seminggu sekali, setahun sekali. Cuma sholat raya baru nampak. Itu pun karena disuruh mertua Pak ya. Kok tidak tak nampak. Ini berhati-hati kita. Karena ternyata nanti di akhirat seluruh amalan kita itu yang dipungut pertama kali, dihitung cepat pertama kali sholatnya. Ambil sholat dihitung. Bagaimana itu contohnya Ustaz? Kalau di dunia seperti pilkada lah, quick count. Kayak mana itu teorinya? Diambil dari satu daerah, ambil sebagai sampel, dihitung, segitulah kira-kira itu. Begitulah. Kalau quick count-nya udah sekian persen, tak jauh-jauh lagi itu. Jadi dalam ibadah kita pun nanti di akhirat ada juga quick count-nya. Apa itu? Sholat kita itulah nanti dikutip. Yang lain belum lagi, ditinggalkan, dibiarkan dulu. Sholat diambil, top, dihitung. Kalau sholatnya bagus, itulah gambaran barometer dari semua amalannya. Tapi kalau sudah sholatnya udah rusak, banyak bolongnya, jangan harap lagi, udah rusak itu. Maka yang harus kita hindarkan, jangan sampai kita meninggal dunia meninggalkan sholat atau hutang sholat. Ustaz, kalau sekarang kami Ustaz memang seperti yang Ustaz lihatlah, rajin ke masjid, sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, mantap Ustaz. Tapi kalau buka-buka aib juga lah ini Ustaz, cuma sama Ustaz aja lah ini. Kalau dulu waktu muda Ustaz, jangan tanya Ustaz waktu kuliah. Tahu lah kuliah Ustaz di luar kota, yang menasehati tak ada. Sholat tak sholat lah Ustaz. Bangun jam 11, subuh kesiangan, zuhur di jalan, asar kecapean, maghrib ketiduran. Tak ada, lewat semuanya Pak ya. Jadi kayak mana itu? 4 imam mazhab, ijma' ulama. Ulama sepakat wajib diqadha salatnya. Wajib diqadha itu. Berapa lama? 4 tahun kami kuliah, 4 tahun diqadha. Hajab juga lah Ustaz 4 tahun. Enggak lah pulanya sekali sholat langsung 4 tahun itu Pak. Tidak, dicicil-cicil lah pula. Mencicil mobil sabar kita, masa mencicil sholat pun tak sabar kan? Parah juga lah itu. Maka sabar kita, cicil-cicil lah sholat kita tuh.
Salah satu metodenya, habis sholat wajib, sholat sholat qadha. Bagaimana caranya Ustaz? Sedikit bedanya, cuman diniat saja. Kalau sholat yang normal, adaan. Kalau sholat qadha, ganti qadhaan. Usalli fardhal maghribi 3 raka'atin qadhaan lillahi ta'ala. Habis sholat maghrib atau sebelum sholat maghrib, sholatkan qadha. Begitulah. Jangan pernah tinggal lagi. 4 tahun dulu, selama 4 tahun ini, dari 2025 ini kita hitung, enak menghitungnya ini. Bentar lagi tanggal 1. Sampai 2029. 5 tahun, 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Nah, kita hitung lihat tuh. Sholat, capek kali Ustaz. Ya, kalau udah masalah capek, malas, nggak ada obatnya tuh. Karena ya kita anggap aja lah pulanya itu sport. Lari pagi kita 1 jam tahan. Tiap pagi setengah jam tahan, kita berkeringat kena panas matahari. Ini di masjid atau di rumah tempat sholat kita, sholat rutinkan setiap hari. Apa tak bisa? Insya Allah kalau niat yang kuat, memang kita mengharap ridha Allah, yang sulit akan mudah terasa. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang harus kita hindarkan, mati dalam keadaan pelit, tidak bersedekah. Dari mana Ustaz tahu? Ustaz mengarang-arang Ustaz. Ada ayatnya nih Pak. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu sebelum nanti di akhirat nanti banyak orang yang menyesal. Bagaimana orang menyesal itu? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka mengatakan, ya Allah, seandainya aku diberi kesempatan, pingin aku balik ke dunia lagi. Untuk apa dia ke dunia? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Beri aku kesempatan ya Allah, sebentar saja ke dunia, biar sempat aku bersedekah. Kayak mana rupanya pahala sedekah itu Ustaz? Kok bisa sebesar itu rupanya? Sehingga orang yang meninggal tak sempat sedekah, dia bermohon kepada Allah dihidupkan sesaat bentar pun jadi ya Allah, biar sempat dia bersedekah. Karena besarnya lah pahalanya itu. Dalam satu riwayat, di dalam kitab Risalah Nawadirul Hikayah yang ditulis oleh Syekh Imam Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi, beliau menjelaskan dan menukilkan beberapa riwayat Rasulullah pernah didatangi Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhrij hadhil jariyah min baitika fa innaha min ahlin nar." Wahai Muhammad, kau punya pembantu kan? Ada pembantumu yang di rumah kerja di rumahmu itu, usir. Karena dia termasuk dari penduduk neraka. Jadi disampaikan Nabi juga sama istri beliau, Aisyah. Aisyah pun tak sampai hati, kasihan nengoknya. Tapi kayak mana lagi? Udah itulah ketetapan pula. Datang Aisyah, dipanggilnya, sinilah, ini untuk terakhir kalinya, inilah bekal untukmu ya. Dikasihlah dia macam semangkok kurma untuk perjalanan dia di jalan. Maka sewaktu di pertengahan jalan itu dia luntang lantung, tak tahu entah mau kemana. Si pembantu ini hidup miskin, hidup sebatang kara. Sewaktu di jalan rupanya ada pengemis minta sama dia yang sedang kelaparan, mengaku sudah beberapa hari tak makan. Wahai fulana, berikanlah saya makanan, saya sedang lapar. Karena kasihan dia, dikasihnya separuh dari kurma yang dikasih Aisyah tadi kepada pengemis tadi. Dikasih, nah inilah untukmu ya, inilah yang sanggup aku mengasihnya. Separuh lagi tak sanggup aku, karena aku pun di perjalanan belum tahu nasibku. Separuh-separuh. Maka tiba-tiba datang lagi malaikat Jibril. Wahai Muhammad, panggil yang tadi itu. Allah sudah menyampaikan kepadaku, dia penduduk surga. Dicari lagi balik, dicari. Mana orang yang tadi pergi tadi? Terakhir dapat. Masuk lagi kerja sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, ittaqin nar walau bisyiqqit tamar.
berhindarlah kalian dari api neraka walaupun usaha kalian itu dengan sedekah setengah dari kurma atau sebiji kurma. Maka itulah hebatnya sedekah, luar biasa. Banyak kita bersedekah, maka itu menjadi tukafar, menutupi kesalahan-kesalahan kita dan menghindarkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan banyak-banyak kita bersedekah, terutama kita semuanya lah ini, termasuk ahlul bait. Bagi kita yang sudah ditinggalkan orang tua, maka apa yang bisa kita berikan lagi untuk menolong orang tua kita? Ustadz, kalau kami mau tersenyum menghibur mereka tak bisa lagi Ustadz. Kan apa yang bisa Ustadz? Sodako atas namanya. Itu yang bisa kita, tak ada lagi pula. Terutama sodakoh jariyah, sodakoh yang bertahan lama sehingga pahalanya terus mengalir kepada orang tua kita. Itu kita laksanakan. Contohnya apa Ustaz? Ke masjid. Masjid mana Ustaz? Ayo mas, yang penting masjid lah pula Pak. Nanti ditentukan masjidnya, nanti sensitif. Ustaz ini mentang masjidnya kan? Rumah tahfiz dan lain sebagainya. Ini yang ke berapa tadi? Ketiga. Kemudian yang terakhir adalah mati dalam keadaan belum bertaubat. Ini bahaya kita ini. Jangan sampai di antara kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata Allah Maha memaklumi kita. Allah Maha mengetahui kondisi kita, kelemahan dan kelebihan kita. Allah tahunya kita sering buat salah, tahu Allah. Karena tahulah Allah, maka dikasih Allah kesempatan taubat. Apa ayatnya? Surah At-Tahrim ayat 8, juz 28, lembar ke-10, sebelah kanan bagian atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat, dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, agar Allah menghapus dosamu. Wa yudkhilakum jannah, dan memasukkan kamu ke dalam surga. Janji Allah itu. Allah yang mengajak kita semua. Dalam ayat itu tubuh fi'lul amr. Apa itu fi'lul amr? Perintah dari Allah. Allah perintahkan kita, wahai manusia, wahai Saiful, banyak salahmu, banyak dosamu, siang malam kau banyak salah, tobat kau, ku ampuni dosamu. Apalagi kita yang buat salah, Allah yang menyuruh kita minta maaf. Kalaulah kita tak sempat bertaubat sampai ajal, udah luar biasa lah kita. Udah luar biasa lah kita, keterlaluannya berhubungan kita dengan Allah. Sudah Allah yang mengajak, minta maaf, kesalahanmu hapus, tapi kita tak mau. Maka orang-orang seperti itulah nanti dia rugi. Kenapa? Karena taubat ini ada batasnya. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbilu taubata 'an 'ibadihi ma lam yugharghir." Allah menerima taubat seorang hamba itu sebelum yugharghir. Apa itu yugharghir? Gharghar. Apa itu gharghar? Ketika akhir-akhir napasnya sakaratul maut, nyawa sudah di kerongkongan. Kalau udah begitu tak diterima lagi taubat. Tak diterima. Mau kayak manapun taubat kita, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai udah begitu baru sadar kita. Dan kematian tidak ada yang tahu kita, itu rahasia Allah. Jangan pulanya kayak orang sana, Pak, ini orang sana. Berpantun pula dia dinasihati. Apa pantunnya? Kelapa muda dikupas-kupas, sudah lama-lama tinggal batoknya. Masih muda dipuas-puas dulu Ustaz. Kalau udah tua nanti baru tobat. Iya, kalau kita sampai tua, ajal tak ada yang tahu kita. Bisa jadi 1 jam dari pengajian ini meninggal. Karena ajal adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu. Salah satu amalan yang tak boleh kita tunggu-tunggu, taubat. Kecuali nunggunya entah nanti malam, bisa lah Pak ya. Jangan nunggunya lama kali. Entah nanti malam, entah sebelum tidur, bertaubat kita. Ustaz, kayak mana cara bertaubat? Di dalam kitab Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili,
Beliau menjelaskan paling tidak minimal 3 syaratnya. Yang pertama, an-nadamah fil qalbi, ada penyesalan dalam hati. Jadi kalau kita mau bertobat harus ada penyesalan. Pak, kenapa Bapak taubat? Menyesal saya Ustaz, sudah menyakiti hati istri, menyakiti orang tua, menyakiti tetangga, sering meninggalkan sholat, sering makan yang haram. Saya bertobat Ustaz. Jadi Bapak menyesal, itu bagus Pak, karena itu adalah syarat pertama taubat. Tapi kalau ada orang ditanya, Pak, Bapak ngapain Pak? Mau bertobat Ustaz. Bapak menyesal? Enggak. Jadi kenapa Bapak bertobat? Supaya enggak bosan aja. Supaya daripada enggak ada kegiatan, Ustaz tobatlah dulu. Bapak berarti enggak nyesal? Enggak. Maka enggak diterima tobat kayak gitu, karena tidak ada penyesalan di dalam hatinya. Syarat kedua adalah iqrar bil lisan, harus ada di lisannya istighfar. Tak bisa di hati aja. Istighfar. Astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya. Dalam riwayat Imam Bukhari wal Muslim, siapa yang membaca sayyidul istighfar, pagi dibacanya, meninggal siang, habis dosanya, diampuni Allah. Dan siapa yang membacanya sore, meninggal malamnya, habis dosanya, diampuni Allah. Ustaz, kayak mana sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya, abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal Pak? Kira-kira Ustaz ini cepat kali, manalah hafal kami Ustaz. Ada cara mudah. Buka google.com. Nah, itulah. Jadi kalau teknologi kita gunakan untuk yang baik bisa membantu juga. Yang jahat pun bisa juga. Jadi kita gunakan yang baik. Google.com. Oh, pencarian suara. Oh. Sayyidul istighfar. Nah, bisa Pak. Nah, kayak gini contohnya ya. Kasih contoh dulu. Nanti keluar itu beberapa linknya. Nanti keluar bacaannya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani